karena kewajiban untuk mencari nafkah itu sebenarnya abdi dalam yang tugasnya mengeksekusi mati yang ahli dibanyak cukup disik olehnya harus ialah yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib, jamaah pengajian Masjid Jenderal Sudirman yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur sampai saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita, ibadah kita dinilai diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada edisi kali ini kita melanjutkan pengajian kita tentang seputar makna-makna Al-Quran, khususnya surat Ali Imran. Dan saat ini kita sudah sampai pada ayat yang ke-12. Pada ayat ke-10, ayat tersebut menjelaskan tentang prinsip hidup orang-orang kafir, yang mana orientasi mereka hanyalah tertuju pada dunia yang disimbolkan dengan al-amwal wal aulad. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat 11, Al-Quran menampilkan sosok tokoh yang identik dengan kekufuran, identik dengan kekafiran dan pembangkangan kepada Allah. Dialah Fir'aun. Sekaligus ayat itu juga menampilkan pendukung-pendukung Fir'aun. Kemarin kita membahasakan penjilat-penjilat kekuasaan Fir'aun, baik dari kalangan keluarga maupun pejabat-pejabat pembesar-pembesar di kerajaan tersebut. Nah, dua ayat tersebut menjelaskan secara gamblang bagaimana kekafiran menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk memperkokoh prinsip-prinsip kekafiran itu. Maka tidak salah sebetulnya kalau orang-orang beriman menjadikan atau ingin menjadikan kekuasaan itu sebagai alat untuk memperkokoh keimanan. Jadi Bapak Ibu, itu sesuatu hal yang wajar. Orang kafir ingin memanfaatkan kekuasaan untuk meneguhkan, mengokohkan prinsip-prinsip kekafiran. Tentu orang-orang beriman, orang mukmin juga ingin menjadikan prinsip-prinsip keimanan untuk memelihara, menegaskan, menjaga keimanan itu sendiri. Sementara pada ayat yang akan kita kaji ini akan meneguhkan kembali keyakinan orang-orang yang beriman bahwa cepat atau lambat kaum muslimin, kaum mukminin akan memperoleh kemenangan.
Jadi memang Al-Quran itu begitu, menampilkan sesuatu secara seimbang. Kemarin berbicara soal keguguran dan tokohnya, maka di ayat ini Allah kemudian menegaskan janjinya bahwa orang beriman itu akan menang. Mari kita dengarkan ayatnya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin membawa mushaf, bisa dilihat di surat Ali Imran ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qul lil ladzina kafaru, Muhammad, sampaikanlah kepada orang-orang kafir itu, satughlabuna, bahwa mereka pasti akan dikalahkan, wa tuhsyaruna ila jahannam, dan pasti akan digiring ke neraka jahanam, wa bi'sal mihad, dan jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata satughlabuna itu hanya sekali saja disebut di dalam Al-Quran, yaitu di surat Ali Imran pada ayat ke-12. Hanya sekali itu saja. Tetapi kalau kata yang sama-sama berasal dari kata ghalaba itu disebutkan beberapa kali, ya, disebutkan beberapa kali. Misalnya kata ghalibun digunakan Al-Quran sebanyak 5 kali, dan semua ayat-ayat itu menjelaskan bahwa kemenangan pada akhirnya akan memilih pihak yang benar. Jadi orang-orang yang benar tugasnya itu sebenarnya hanya berjuang. Kemenangan itu pada akhirnya akan jatuh, akan memilih pada mereka yang memperjuangkan kebenaran. Misalnya Bapak Ibu kita lihat di surat Al-Maidah ayat 56. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang berwali kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, sesungguhnya hizballah adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Ya, hizbullah adalah mereka yang berwali kepada Allah, berwali kepada orang-orang beriman, berwali kepada Rasulullah. Mereka ini pasti akan mendapatkan kemenangan. Humul ghalibun. Termasuk juga kalau kita melihat di surat Al-Anbiya ayat 44. Ayat itu menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu akan mengambil alih bumi ini atau kekuasaan di bumi ini yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir. Allah berfirman, bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala alaihimul umuru afala yarawna anna na'til arda nankusuha min atrafiha apahumul ghalibun. Sebenarnya kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup di dunia hingga umur mereka yang panjang. Ya. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami mendatangi negeri orang-orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari segala penjuru, maka apakah mereka yang menang? Nah, ini pertanyaan tetapi sekaligus informasi kepada kita, kepada orang-orang beriman, agar jangan bersedih ya.
jangan pesimis, jangan merasa minder, jangan merasa kecil. Yakinlah bahwa pada waktunya nanti kita akan mendapatkan amanah untuk mengatur hidup dan kehidupan di bumi ini. Tugas kita apa? Berjuang. Syaratnya cuma satu, berjuang. Kalau kita sudah berjuang, insya Allah pertolongan Allah itu akan datang. Kita tidak bisa bayangkan kan dulu Pak, berapa lama kita di dalam penjajahan itu. Berapa lama Pak? Ada yang menyebut 350 tahun. Ada yang menyebut tidak sampai selama itu. Tetapi yang jelas bahwa dalam kurun waktu 350 tahun itu memang kita tidak semua dijajah seperti yang kita bayangkan. Ada juga yang menikmati penjajahan itu. Terutama mereka yang menjilat terhadap penjajah itu tidak menderita. Mereka senang secara materi. Tetapi fakta lain bahwa tidak semua kita pasrah terhadap penjajahan itu. Ada juga yang berjuang di Aceh, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Pejuang-pejuang itu banyak. Sampai kemudian kita memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun 2 tahun setelah itu, sampai pada tahun 1949, Belanda masih berusaha untuk melakukan agresi yang dalam buku sejarah disebut agresi militer yang kedua. Tetapi pada akhirnya kan kita terbebas dari penjajahan. Berapa lama? Sangat lama Pak perjuangannya. Ya, sangat lama. Kalau kita hitung sejak dari kedatangan Portugis yang pertama kali di Selat Malaka, tahun berapa Pak? Ada yang ingat? Ada yang tahu tahunnya? Tahun 1511 sampai 1945. Bayangkan itu panjang sekali. Tapi kita harus berjuang, tidak boleh pasrah. Kira-kira seperti itulah yang ingin disampaikan oleh ayat ini. Kamu berjuanglah. Saat ini mohon maaf Bapak Ibu, tidak sedikit generasi kita, bagian dari bangsa kita mencela keadaan yang hari ini kita hadapi, mencela kondisi bangsa yang saat ini kita rasakan. Tidak sedikit kan? Ya, mungkin disebut banyak tidak, tetapi adalah di antara komponen kelompok anak bangsa yang berperasaan seperti itu. Nah, kepada mereka kita ingin menyampaikan berdasarkan inspirasi dari ayat ini bahwa jangan berputus asa. Berjuanglah. Dan salah satu bentuk perjuangan yang kemarin sudah kita sampaikan itu adalah melalui pendidikan. Kalau ingin keluar dari kondisi yang menurut sebahagian orang tidak nyaman, mari kita kuatkan pendidikan. Berapa lama? Sampai Allah merasa cukup waktunya kita berjuang. Jadi tugas kita tuh berjuang Pak. Dulu mungkin perjuangannya adalah dengan bambu runcing, senjata rampasan, strategi gerilya, keluar masuk hutan. Kan begitu ya Pak ya? Tapi hari ini perjuangan kita lebih pada bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia yang handal. Nah, itu bisa dicapai dengan pendidikan. Termasuk juga pengajian-pengajian seperti ini. Jadi saling melengkapi.
Di ayat lain di surat Asy-Syu'ara ayat 44 itu menegaskan bahwa siapapun yang mendukung kekafiran atau siapapun yang mendukung kekufuran yang sedang berkuasa itu pada akhirnya akan kalah dalam menghadapi kebenaran. Fa'alqau hibalahum wa isiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna nahnul ghalibun. Pendukung-pendukung Fir'aun itu mereka berkata, mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka. Lalu dengan yakinnya berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sungguh kami akan menjadi kaum yang menang. Di akhir cerita yang menang siapa, Pak? Apakah bala tentara Fir'aun atau justru Musa alaihissalam bersama Fir'aun bersama Bani Israel? Pak Idris, siapa yang menang? Musa alaihissalam. Ya, Musa alaihissalam. Padahal kemarin kita sudah menjelaskan di pertemuan yang sebelumnya bahwa begitu kuatnya kekuasaan Fir'aun saat itu, tapi ternyata juga bisa kalah oleh perjuangan Musa dan orang-orang yang beriman. Dalam konteks itu adalah Bani Israel. Ya. Termasuk nanti kita membaca di surat Al-Qasas ayat 35, meyakinkan Musa dan Harun bahwa mereka dan orang-orang yang mengikutinya siapa? Bani Israel itu akan mendapatkan kemenangan. Ya, mendapatkan kemenangan. Syaratnya cuma satu, menyuarakan ayat-ayat Allah. Lalu Allah akan membantu, memberikan pertolongan sehingga kalian mendapatkan kemenangan yang besar. Al-Qasas ayat 35. Jadi sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh putus asa terhadap pertolongan Allah. Nah, ayat-ayat tersebut termasuk juga ayat-ayat yang lainnya ini sungguh ya harus kita jadikan pelajaran, harus kita jadikan bekal untuk kemudian meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang beriman itu diberikan satu tugas oleh Allah untuk menyuarakan kebenaran. Kalau kebenaran itu sudah disuarakan, diperjuangkan, maka pada waktunya nanti Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan. Ya. Sekaligus Bapak Ibu yang berbahagia, ayat tadi ayat 12, kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannama, ini memberikan informasi kepada kita orang-orang beriman bahwa orang-orang kafir itu akan mengalami pada akhirnya dua kerugian. Ya, dua kerugian. Kerugian yang pertama adalah kerugian di dunia berupa kekalahan di dalam pertempuran, ya, dan kehilangan kekuatan yang mereka bangga-banggakan. Sudah banyak bukti, Pak. Sudah terlalu banyak bukti sepanjang sejarah peradaban Islam, sejarah Islam ini bahwa pada akhirnya orang-orang kafir itu memang akan kalah pada akhirnya. Ya, kalau merujuk kepada ayat ini ya dimulai dari kemenangan Musa, Harun dan Bani Israel atas penguasaan Fir'aun yang terkenal kejam dan zalim itu. Lanjut kepada kemenangan kaum muslimin, berhasil mengusir Bani Quraidah ya dari Madinah, disebabkan karena mereka ini mengkhianati perjanjian damai dengan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Ya.
Pada akhirnya kan Bani Quraidah diusir dari Madinah. Termasuk juga yang kedua adalah Bani Nadhir, juga diusir karena kemunafikan mereka. Jadi ini berawal dari situ. Berikutnya kaum muslimin juga dapat menaklukkan kota Khaybar. Panjenengan tentu pernah mendengar kata Khaybar. Kota Khaybar itu adalah suatu kota yang di situ terdapat benteng Yahudi yang sangat kuat. Kaum muslimin dan Nabi tentunya itu memerlukan sekian lamanya untuk bisa menaklukkan kota tersebut. Berikutnya, di fase berikutnya tidak semua akan kita sebutkan, tapi kita pilih-pilih yang poin-poinnya, bahwa pada tahun 636 Masehi, mudah-mudahan saya tidak keliru menyebut tahun, komandan perang Khalid bin Walid itu memimpin pasukan 45.000 menghadapi pasukan besar Kekaisaran Bizantium dengan jumlah 240.000 pada perang Yarmouk. Tentu kita juga ingat perang Badar, 313 pasukan kaum muslimin menghadapi 1.000 pasukan kafir Quraisy. Nah, di perang Yarmouk ini 45.000 berbanding 450.000. Siapa yang menang? Bisa nanti dibaca dalam sejarah. Tidak lama setelah kemenangan kaum muslimin di perang Yarmouk, di tahun 642, kaum muslimin juga berhasil menaklukkan, dalam arti menguasai Persia, ya, tahun 642. Meskipun dalam banyak sejarah bisa nanti kita baca bahwa penaklukan kaum muslimin itu tidak untuk menyiksa, tidak untuk kemudian menimbulkan ketakutan bagi penduduk yang didatangi, tetapi lebih pada memberikan kesejahteraan. Maka perang-perang di masa Nabi dan berikutnya itu lebih dikenal dengan istilah futuhat. Jadi bukan penaklukan tapi futuhat, pembebasan. Itu suatu nama yang secara filosofis bahwa kaum muslimin kalau memasuki sebuah negeri itu bukan untuk menghancurkan penduduknya, tetapi untuk membebaskan penduduk itu dari kezoliman penguasanya saat itu. Maka di waktu-waktu berikutnya pada tahun 705 pertama kali Islam masuk ke Spanyol, daratan Eropa. Itu pada kekhalifahan Al-Walid, yaitu salah satu khalifah Umayyah. Dan di 711, itu berapa tahun itu Pak? 705 ke 711, 6 tahun. Hanya butuh waktu 6 tahun, ya, melalui panglimanya Tariq bin Ziyad, Spanyol ini harus mengakui kehebatan pasukan kaum muslimin. Ya, 711. Ya. Jadi Spanyol itu merupakan pintu pertama masuknya Islam di daratan Eropa. Terus jauh setelah itu, dari 700 kita melangkah jauh di tahun 1187 kaum muslimin menang pada peristiwa yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu tahun 1187. Di tahun 1260 cicitnya Salahuddin Al-Ayyubi, ada yang bernama Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz ini siapa? Namanya menjadi dikenal di dunia Islam karena keberhasilan beliau mengalahkan pasukan Mongol. Siapa Pak yang tidak mengenal pasukan Mongol itu? Ya, sebuah pasukan yang pernah menimbulkan
semua peradaban, Eropa, Islam, semua kalau sudah dengar namanya Mongol, wah sudah, ya. Bahkan sekarang tuh ada film ya, ada film Turki, tuh namanya apa ya film itu tuh? Itu menceritakan bagaimana kehebatan tentara-tentara Mongol itu sampai kemudian mengkhawatirkan kekaisaran Konstantinopel saat itu, termasuk juga menggelisahkan bagi pasukan dan negeri-negeri kaum muslimin. Termasuk kita tahu bagaimana Baghdad bisa jatuh. Baghdad yang sedemikian majunya di zaman itu ternyata harus takluk di bawah keperkasaan pasukan Mongol. Nah itu Saifuddin Qutuz. Terus kalau kita lanjutkan Bapak Ibu, di tahun 1453 sampai maksimal 1923, itu berapa abad itu nanti bisa dihitung sendiri. Seluruh Romawi Timur itu takluk ya di bawah kekuasaan Islam, terutama sekali setelah Konstantinopel itu jatuh pada tahun 1453. Nah, barulah memang di abad 13 mulai mundur kaum muslimin itu, termasuk juga abad 14, termasuk abad ke-16 yang ditandai dengan penjajahan. Jadi abad ke-16, abad ke-18, termasuk abad ke-19 itu adalah masa-masa suram ya kaum muslimin. Dibagi-bagi mulai dari Portugis, kemudian Belanda, kemudian Inggris, apalagi Pak? Belanda, Inggris, Prancis dan lain-lain itu. Nah, nantilah di abad ke-20 mulailah kita satu persatu melepaskan diri dari penjajahan. Mesir 1923, Indonesia 1945, ya. India 1947, Pakistan 1956, Malaysia 1957, Iran 1979. Jadi abad 20 itu adalah abad di mana kita ada harapan bangkit, terutama kita melepaskan diri dari penjajahan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini ada data yang menarik bahwa sampai abad 20 itu kebangkitan Islam itu ditandai dengan peperangan. Tuh mau tidak mau kita akui. Karena untuk merdeka kita memang harus mengangkat senjata, Pak. Iya kan? Tidak cukup dengan doa. Para santri, kiai, pejuang keluar masuk hutan, ada yang diplomat melalui perundingan satu ke perundingan yang lain. Kan begitu ya? Kemerdekaan itu kita peroleh dengan itu, diplomasi dan medan perang. Termasuk tokoh yang kita abadikan namanya menjadi nama masjid ini, tuh Jenderal Sudirman Allahu yarham. Nah, sekarang setelah pasca abad 20 ya, abad 20, terutama sekali kita masuk di abad 21. Kemenangan kaum muslimin ini tidak lagi dengan model perang, Bapak Ibu. Di abad 21 ini dan seterusnya, saya ingin mengatakan bahwa kita tidak usah terlalu keras. Kita tidak usah terlalu frontal. Kita tidak usah kepengennya perang, mengangkat senjata. Tidak perlu. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki, meningkatkan kualitas SDM kita, itu saja. Ya, bahwa kita ada siap siaga itu ya, tapi yang paling prinsip itu adalah justru pembangunan SDM. Mari kita arahkan anak-anak kita sekolah untuk menekuni bidang ilmu secara secara profesional.
Arahkan mereka menjadi ahli biologi, ahli kimia, ahli fisika, ahli sosiologi, ahli ekonomi, pakar di bidang pengobatan, pakar di bidang-bidang lain yang akan kita butuhkan di abad modern ini. Kenapa begitu? Karena ada penelitian, dan ini penelitian di dua kota dunia. Yang pertama lembaga riset dunia yang berpusat di Amerika, Pew Research Center, dan yang ada di Austria, International Institute for Applied System Analysis. Dua penelitian berlevel dunia ini memprediksi bahwa pada tahun ini kan mulai diteliti itu 2010. Nah, penelitian itu menyebutkan bahwa pada tahun 2050 nanti umat Islam akan meningkat secara signifikan. Di tahun 2050 dari total manusia dunia bumi 9,3 M, itu 2,7 M-nya adalah kaum muslimin. Kalau 2,7 dari 9,3 M itu prosentasenya adalah 29,7%. Jadi hampir 30% manusia di bumi tahun 2050 itu adalah kaum muslimin. Dan itu meningkat terus sejak 2010 kemarin dihitung dan diperkirakan 2050, kita sekarang di 2023. Ya, tidak lama lagi, Pak. Mungkin di antara kita nanti sudah ada yang wafat. Ya kan masih 28 tahun ya. Tapi anak-anak kita ini nanti yang akan mengalami masa itu, ya. Tahun 2050. Dan pada tahun masih dua penelitian tadi. Pada tahun 2070 diprediksi bahwa populasi muslim saat itu sudah menyamai bahkan melebihi populasi Kristen, Katolik dan Protestan. Ya. Jadi per hari ini populasi dari sisi agama itu kaum muslimin itu berada di urutan kedua, Pak, di bawah Kristen. Ya. Jadi ini tidak usah, data ini tidak usah kita sembunyikan karena yang meneliti mereka. Ya, saya hanya menyampaikan ini. Tetapi Kristen itu ada di urutan pertama itu karena digabung populasi Kristen Katolik dan Kristen Protestan, karena digabung. Tapi di 2070 nanti digabung sekalipun kaum muslimin sudah menyamai bahkan melampaui menurut penelitian itu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita melihat ayat ini, satu gelabuna, pasti mereka akan dikalahkan, ya ini dikalahkan di dunia melalui pertempuran. Masa-masa itu sudah lewat, Pak. Sudah lewat. Sekarang kita masuk pada masa di mana kaum muslimin itu entah bagaimana Allah nanti merekayasa kehidupan ini, tetapi menurut dua penelitian tadi bahwa memang Islam itu akan naik dan semakin naik nanti. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, maka tidak heran kalau sekarang ini di kota-kota besar di Eropa, Islam itu sudah dikenal, bahkan pemeluknya dari hari ke hari semakin bertambah. Misalnya di Inggris, di Perancis, dua kota ini kan lambang peradaban Eropa. Ya, di Inggris dan Perancis, bahkan di Amerika sendiri. Ya, kalau Amerika saya tahu di sana ada pesantren apa itu Indonesia ya, namanya ya. Pesantren itu didirikan oleh orang Indonesia. Ya, satu-satunya pesantren pertama di bumi Amerika
itu didirikan oleh orang Indonesia yang dulunya menjadi imam di Masjid New York. Ya, nanti bisa dicari Pak di internet ya, di Google. Pesantren pertama di bumi Amerika. Nanti keluar nama pesantren itu. Ketika sang imam tadi akan berkunjung ke Indonesia, seorang ulama di Gunung Kidul itu berkata kepada saya, Mas Asrul, ini ada berita imam masjid besar di New York itu akan berkunjung ke Indonesia. Tapi saya lihat gambarnya, yang mana ya orangnya ini, kok tidak ada postur-postur Amerika tuh tidak ada di gambar itu. Dia tolong tunjukkan yang mana. Saya bilang yang ini Pak, ini memang bukan orang Amerika asli, itu adalah orang Indonesia. Posturnya ya sama seperti kita, itu yang kemudian sudah lama mukim di Amerika. Nah, kota-kota besar di Eropa dan Amerika itu hari demi hari menerima Islam ini secara terbuka. Mungkin dulu ya hingga saat ini masih ada Islamofobia. Orang kalau melihat orang sholat di jalan itu dianggap pengganggu. Ada orang berjilbab di tengah keramaian itu dianggap pembawa bom. Ya itu masih memang. Tetapi secara umum Islam sudah mulai diterima di kota-kota besar Eropa maupun Amerika. Termasuk di Rusia sekalipun. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu kerugian pertama. Satu labuna, yang kedua watuh syaruna ila jahannam, kerugian di negeri akhirat. Jadi Al-Quran menyebutkan watuh syaruna ila jahannam, bahwa pada waktunya nanti orang-orang kafir ini akan diseret ke neraka jahannam. Jahannam itu adalah satu dari beberapa jenis neraka. Orang kalau sudah masuk ke dalam jahannam, neraka itu kan banyak ya. Ada neraka wa'il, neraka sakar. Tapi kalau sudah jahannam itu alamat apa tuh Pak kalau sudah apa Mas? Kalau sudah jahannam. Ya, bedanya dengan nama neraka yang lain. Kalau wa'il, sakar itu masih ada kemungkinan untuk keluar. Tetapi kalau sudah jahannam berarti itu khalidina fiha. Urusan apa tafsir khalidina fiha itu lain persoalan. Tapi kalau sudah neraka jahannam, istilah jahannam itu digunakan untuk sesuatu masa yang diidentik dengan keabadian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena begitu ngerinya jahannam itu, maka jahannam disebut dengan wabi'sal mihad. Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, itu di ayat 12. Ini kalau masih ada waktu kita lanjutkan ke ayat 13. Atau sudah habis Pak? Sudah nanggung ya? Baiklah kalau begitu kita tunda insyaallah. Kalau umur kita panjang, semua sehat begitu, insya Allah kita lanjutkan di ayat berikutnya pada waktu-waktu yang selanjutnya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kewajiban untuk mencari nafkah Itu sebenarnya Abdi dalam yang tugasnya mengeksekusi mati, yang ahli ditanya. cukup disik orangnya harus Dialah yang terbaik. Hey!